Pendataan adalah pusat. Kami memfasilitasi. Di kami ada list, tapi adalah list yang diusul terdata, bukan terdata. Makanya yang saya bagi itu SPTJM kan. Ada lihat ya, surat pertanggungjawaban mutlak, list teman-teman yang diusulkan terdata. Cuman untuk terdata atau tidaknya itu kewenangannya Menpan dan BKN. Artinya tahap 1 didaftar teman-teman XTHK 2 sama yang terdata di 2022 minimum bekerja 1 tahun per 31 Desember. Artinya minimum bekerja 4 Januari 2021. Di atas itu dianggap tidak terdata. Kalau termasuk laporkan ke kami, nanti kami laporkan ke BKN. Untuk disesuaikan, kalau enggak kita cut off biar nanti dia ikut yang periode 2. Nah, untuk yang periode 2 itu adalah kalau guru adalah guru yang terdata di Bapodi, minimum masa ini bisa aja penanganannya. Saya secara umum saya lewati. Nah, langsung ke teknis kita. Dokumen yang harus disiapkan oleh kawan-kawan. Jadi teman-teman itu harus punya kartu keluarganya, KTP-nya, ijazah asli, transkrip asli, pas foto, bukan ini ya, foto di foto itu kami sering ketemu tapi selalu kami bantu. Cuman kalau bisa jangan dong, masa foto di foto. Itu nanti mempengaruhi kalau teman-teman tes, nanti nggak rekop dan mukanya. Waktu mengujikan tingkat pendidikan, tersedia tidak? Terus catatannya cuma bisa memilih 1 jabatan di 1 SKPD. Ini bahasanya Menpan, dia masih pakai instansi. Jadi dia melamar di Kota Banjarmasin, bisa memilih 1 jabatan di 1 tahun anggaran. Jadi yang kemarin sudah resume CPNS itu nggak bisa ikut. Dia sudah terdaftar resume di pelaksanaan CPNS, dia pasti nggak bisa ikut. Maupun dia lulus atau tidak lulus seleksi administrasi ya, pasti tidak bisa ikut. Nah, jadi mungkin selanjutnya dia bikin akun, melakukan pengecekan identitas. Nah, di sini nih PR juga nih. Kita masih banyak menemukan data kawan-kawan itu yang tidak sinkron dengan ijazah. Mohon maaf. Itu kalau bisa dari sekarang sembari mendaftar, walaupun nih ya, mohon maaf, sekarang datanya masih salah, mendaftar misalnya nama di KTP M. Pahdi misalnya. Padahal di ijazah Muhammad Pahdi. Itu daftar aja dulu, tapi sembari diurus ke Capil, harus sama. Catatannya gini Bu, Bapak. Kalau KTP yang salah, urus ke Capil. Artinya nama yang di ijazah sama dengan akta kelahiran. Itu diurusnya di Capil. Tapi kalau ijazah yang salah, jangan merubah KTP. Jangan KTP yang menyesuaikan ijazah, tapi ke kampus minta surat keterangan, bukan memperbarui ijazah atau transkrip ya. Minta surat keterangan yang menyatakan nama bersangkutan yang benar adalah, terus di situ dituliskan nomor ijazahnya, nama di ijazah. Itu terus tanggal lahir juga dicek, jangan sampai salah. Ini yang nanti bisa bikin TNS, kita dilulusin di BKN, di TNS nggak jadi pegawai karena nggak bisa diinput, tanggalnya beda, otomatis orangnya beda walaupun fotonya sama. Nah, itu ya, melakukan cek identitas. Nanti di dalam situ nanti teman-teman memilih sebagai siapa, non terdata kan, XTHK 2 kan. Karena ini mempengaruhi, jangan sampai XTHK 2 nggak memilih ya. Nanti dia setelah memilih XTHK 2 disuruh menginput nomor. Ini masing-masing. Ada 3 jabatan, PPK guru, tenaga kesehatan, teknis. Nanti setelah selesai tahap resume memilih jabatan, lanjut ke terdata atau tidak terdata. Kalau tidak terdata nanti dia muncul galak. Mas Malik tolong. Muncul gini. Dia ada 2 sebenarnya. Yang satunya kalau yang ada tulisannya disarankan mengikuti ke tahap 2. Yang satunya seperti ini yang kayak gini. Yang satunya disuruh konsul yang tidak terdata. Itu kalau masalah pendataan teman-teman bingung, boleh konsul ke linknya BKN Helpdesk, sudah ada linknya ya. Karena seperti kami bilang tadi, di kami cuma ada list usul. Kalau mau nanya list usul boleh hubungin saya, Mas Mardi, boleh. Cuman kalau terdata tidaknya itu di Helpdesk BKN.
Lanjut ya. Nah, mendaftar formasi nanti memilih instansi dan jenis formasi yang sesuai, maka akan tampil data detail pendataan non-ASN. Apabila pelamar ingin mengganti pilihan instansi dapat dilakukan dengan menekan tombol ulang. Kemudian pelamar memilih kembali instansi atau SKPD dan formasi yang akan dilamar. Jadi kalau masih ragu-ragu masih bisa ganti-ganti. Memilih pendidikan yang sesuai ijazah. Nah, ini yang saya mau agak tekankan. Mas Mardi boleh minta bukain tahun ini untuk teknis itu diberi kebijakan oleh pusat jabatan pelaksana. Harusnya P3K itu nggak ada jabatan pelaksana, tapi untuk mengakomodir non-ASN seluruh Indonesia itu ada jabatan pelaksana 7 jabatan. Nah, jadi yang ini yang kami harap hati-hati untuk mendaftar ke jabatan fungsional. Paling bawah Mas Mari, fungsional juga tidak pidana. Ada berapa jabatan fungsional ya? Nah, ada betul Mas Mari. Di halaman ini Mas Mari. Ada di halaman 8 ada Trans yang anggota 152 informasinya 15 sama itu ya. Pelamar bisa mendaftar sesuai kualifikasi yang kami munculkan di pengumuman ya. Kalau ini kan yang dari pusat nih, kebagian kayak gini. Jadi jabatan-jabatan nanti ada yang tulisannya lintas disiplin ilmu. Itu kualifikasi S1 apapun bisa mendaftar. Apapun ya, semua jurusan. Dengan menuliskan deskripsi pekerjaan sesuai jabatan yang dilamar. Nah, di sini teman-teman Umpek perlu memperhatikan yang bersangkutan melamar bisa nggak mengerjakan pekerjaan itu. Karena ini yang kita takutkan dia mendaftar di luar SKPD karena di SKPD tidak ada formasi. Pasti ada yang tidak bisa mendaftar karena kita kan terbatas. Nanti ada jurusan yang jabatannya sama dengan ini, contoh nih, kan ada 6 ya di kita. Misalnya operator layanan operasional SLTA, nggak usah dilewati lagi. Penata layanan operasional. Ada beberapa yang di dinas di bawah bidang itu ada kualifikasinya. Itu wajib kualifikasinya sama. Jangan gara-gara tulisannya di sini lintas pendidikan daftar, jangan. Harus sesuai. Tapi ada yang lintas pendidikan itu bisa. Jadi jabatan yang muncul di sini, pengalaman kerjanya insya Allah asal teman-teman meng-ACC, membuatkan pengalaman kerja, menuliskan deskripsi pekerjaan, kami ACC. Di jabatan ini ya, saya cuman kalau boleh saran ya, saya tidak melarang. Saran saya, non-ASN di SKPD teknis, kalau bisa jangan daftar di Satpol PP sama di Sub. Bukan karena apa-apa, tapi non-ASN-nya banyak sekali. Kalau mau bersaing silahkan. Mohon maaf saya kasih tahu ya, kayak di Satpol PP ada 200-an sudah. Di Sub ratusan. Kalau mau bersaing silahkan. Tapi saya sangat tidak menyarankan karena kemungkinan lulusnya rendah. Ya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira lah di mana yang kemungkinan pelamarnya normal. Karena yang teman-teman di Satpol PP pasti. Nah, ini di jabatan fungsional yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman memiliki pengalaman kerja yang relevan. Walaupun di pengumuman tulisannya berkompetensi, tapi kami sebagai verifikator, kalau melihat pengalaman kerjanya tidak sesuai mendaftar di Prakom, pasti kami TMS. Dan ini kami harap jangan. Kami targetnya 0 TMS tahun ini. Karena pelamarnya teman-teman. Bantu kami ya, bantu kami 0 TMS. Pastikan 0 kesalahan. Gak ada salah alamat, salah upload, gak ada transkrip hitam putih, gak ada ijazah hitam putih, gak ada ijazah legalisir, gak ada matrai tumpang tindih. Jangan sampai matrai berulang. Itu pasti kami TMS. Jangan gara-gara pengen hemat gak lulus.
Kalau mohon maaf ya, saya bukan merendahkan, kalau memang saat itu belum mampu membeli materai, minta dinas. Kalau di dinas nggak kasih, datang ke BKD saya belikan. Beneran. Tapi minta ke dinas dulu, bawa surat dinas nggak mampu membelikan materai, saya belikan. Beneran. Clear ya? Saya belikan materainya, tapi ada surat. Kami sengaja materai tahun ini nggak banyak mas, 2 aja. Saya tolak, saya omel-omelin, saya bilang sabar. Saya mau sosialisasi daripada saya ngomong 2-3 kali. KTP asli, bukan fotokopi, ya. Scan berwarna, semua dokumen yang diupload wajib scan berwarna, boleh pakai scan PDF yang di HP berwarna. Boleh pakai HP, saya tidak mempersulit. Ijazah dan transkrip wajib asli, bukan SKL. Surat keterangan lulus saya tolak. Kalau masih SKL pakai ijazah SMA, daftar ke kualifikasi SMA, jangan maksa. Jangan gara-gara ego TMS. Jangan gara-gara pengen, mohon maaf, gaji tinggi TMS. Pakai ijazah yang asli. Kalau hilang, urus ke kampus dari sekarang. Bikin surat keterangan dari kampus yang menyatakan ijazah Anda atau teman-teman hilang. Transkrip gitu juga, jangan pakai yang downloadan web yang tulisannya rekap penilaian, terus di atasnya ada webnya, di bawahnya nggak bertanda tangan, fotonya nggak ada, TMS. Harus ada, kalau hilang pakai itu boleh, tapi ada surat keterangan dari kampus yang menyatakan transkrip yang bersangkutan atas nama A, lahir tanggal ini, nomor ijazah ini, kehilangan. Tujuannya jangan sampai gubernur, jangan sampai bupati karena malas nyari format, minta punya teman yang daftar di provinsi. TMS lah. Masa mau ngelamar di rumah A, datang ke rumah B. Marli mau ngelamar istrinya di rumah A, datang ke rumah B. Namanya beda, orangnya beda, pasti TMS. Nanti minta tolong dicekin, sudah sesuai belum formatnya, nama jabatannya, tempat tanggal lahir, nama, terus wajib bertanda tangan. Kami masih aja ketemu pelamar lupa tanda tangan di-upload. Alasannya susah. Padahal tanda tangan basah mah tinggal di-print dulu, ditanda tangani, scan lagi. Ya. Sekali lagi tujuannya Wali Kota Banjarmasin, UPBKD Diklat Kota Banjarmasin. Terus lanjut pernyataan 5 poin. Kalau format kita, format poinnya ada 5. Warga negara Indonesia tidak pernah diberhentikan di titik-titik BUMN apa-apa. Tidak pernah tergabung sebagai anggota partai politik, bersedia ditempatkan di mana saja. Formatnya masih itu. Nggak berbeda dan tidak ada tulisan kota lain. Kita sering ketemu tuh. Dia daftar ke Pemko, formatnya format BKN. Daftar di Pemko, formatnya format Kabupaten Banjar. Karena tidak mau ngecek web BKD, padahal punya ada loh web BKD. Apa jangan-jangan dia tidak tahu selama ini bekerja di Banjarmasin? Ada kemungkinan tuh, mikirnya di provinsi atau Banjar karena namanya sama. Kejadian soalnya Bu, kami banyak TMS seperti itu. Dia ngambil format luar. Jadi nanti minta tolong link yang kemarin kami share dikasih ke non ASN biar mereka download. Terus sebelum upload kumpulin, saya cekin nih satu-satu, dilihatin. Sebelum resume suruh cek lagi satu-satu karena sering kejadian di kolom ijazah transkrip sama isinya ijazah. Terus kadang yang sering ketemu transkrip 2 halaman. Nah, sesuai syarat Menpan ya saya bilang, driver, kebersihan, dan tenaga keamanan dikeluarkan. Itu jadi 3.300. Tapi bisa aja masih ada yang tersisip karena biasanya namanya bukan tenaga kebersihan, dimirip-miripin sama pramu apa. BKN memfilter kembali, menyurati kami, tolong difilter semua pramu. Padahal realnya kita protes loh itu Bu, bukan kami diam nurut loh. Kami protes, Pak,
Bahasa pramu itu sendiri adalah bantu. Boleh cek di KBBI. Pramu bakti, bantu kerja. Mereka bukan pelayan, Bu. Mereka bukan tenaga kebersihan, saya bilang. Mereka adalah tenaga yang membantu ASN dalam melaksanakan pekerjaan. Tapi yang namanya pusat, mohon maaf kalau mungkin teman-teman pasti di dinas masing-masing pernah kan berurusan dengan pusat. Tidak mau diintervensi oleh satu wilayah atau satu daerah. Kecuali satu Indonesia bergerak baru mereka mau. Jadi bukan kami diam, Bu, tapi kami tidak pernah cerita. Saya merinding sampai kalau ingat. Karena memang saat itu kami perjuangkan. Pramu ini bukan tenaga kebersihan, saya bilang. Bukan juga driver. Tapi BKN memfilter, Bu. Nah, untuk pramu saya kembalikan. Yang tahu kan ibu bapak. Tapi kalau yang tidak terdata, saya bilang, ini tanggung jawab moral kawan-kawan nih. Ya, ke teman-teman yang lain. Saya biar bikin berat ya. Tanggung jawab moral teman-teman ke non ASN lain bahwa pramu tersebut memang orang teknis. Jangan karena dekat dibantu. Nanti dia ngisi jabatan loh, Bu. Dan ketika dia tidak capable, yang merekomendasi ibu bapak loh, akhirat, Bu. Saya ingatin ya. Kalau benar jadi amal jariah, kalau nggak benar jadi dosa jariah. Saya garis bawahi ya. Kan pendataan sudah ditutup. Ya, akhir tahun 2022 itu pendataan ditutup. Dan saya tidak melarang. Ya, tapi itu tadi dibolehkan nggak sama kepala SKPD. Ya, karena gini loh. Misalnya, yang kita takutkan tuh sebenarnya gini. Misalnya saya SMA, Mas Marli S1. Mas Marli harusnya saingannya 3 orang. Gara-gara saya dibolehkan sama kepala SKPD daftar ke S1, nambah saingannya Mas Marli. Mas Marli protes dong. Benar nggak Mas Marli? Iya nih, harusnya saingan aku 3. Jadi 4 gara-gara kamu. Nah, itu. Tapi kalau teman-temannya berbesar hati, habis itu kepala SKPD-nya mengizinkan, boleh. Apalagi yang dari SKPD lain nggak bisa melarang kan? Kayak saya bilang tadi, boleh. Ya, pertanyaan pertama jelas? Ya, karena tidak perlu update. Tidak perlu update, berarti langsung aja upload dengan ijazah S1. Karena cuma di dinas sosial itu yang diperlukan manajemen 2 orang, dan 2 orang itu cuma ijazah SMA saat pendataan gitu. Kemarin kok diusul ya, berarti pertanyaan saya malah kayak gitu. Nggak ada calonnya.